Menyapa pasien dan memperkenalkan diri kepada pasien, kemudian menanyakan identitas pasien seperti nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat. Kemudian menanyakan riwayat pernikahan, menanyakan riwayat persalinan dan paritas, menanyakan riwayat penyakit dahulu seperti DM, hipertensi, dan penyakit jantung. Dan juga menanyakan riwayat penyakit keluarga, menanyakan riwayat operasi sebelumnya, riwayat infeksi organ genitalia, riwayat infeksi menular seksual, riwayat berganti pasangan, dan menanyakan riwayat kanker serviks. Kemudian menanyakan riwayat menstruasi, seperti kapan haid pertama, menanyakan siklus haid apakah teratur atau tidak, lamanya haid, menanyakan apakah ada nyeri pada saat haid, menanyakan hari pertama haid terakhir, dan menanyakan riwayat penggunaan kontrasepsi sebelumnya. Kemudian menanyakan riwayat perdarahan di luar siklus haid, lalu menanyakan tentang riwayat keputihan, tanyakan tentang onset, banyaknya keputihan tersebut, warnanya, apakah berbau atau tidak, apakah ada rasa gatal pada daerah genital pada saat keputihan, dan apakah ada rasa nyeri pada saat keputihan. Kemudian tanyakan apakah ada rasa nyeri pada saat berhubungan seksual, apakah ada rasa nyeri saat buang air kecil atau buang air besar, kemudian apakah ada penurunan nafsu makan, dan apakah ada penurunan berat badan. Kemudian menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan meminta persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan IVA pada pasien. Lalu memastikan kelengkapan alat dan bahan seperti gel lubrikasi, kapas lidi, spekulum, asam asetat 3-5%, kasa steril dan handskun steril. Kemudian klien diminta untuk mengosongkan kandung kemihnya, membilas daerah genitalia, menanggalkan pakaiannya dari pinggang hingga lutut, dan menggunakan kain yang sudah disediakan. Kemudian klien diposisikan dalam posisi litotomi. Kemudian tutup area pinggang hingga lutut klien menggunakan kain. Kemudian mencuci tangan menurut 6 langkah WHO menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian palpasi perut. Setelah itu menggunakan handskun steril. Kemudian membersihkan genitalia eksterna menggunakan kasa yang telah diberi air DTT. Kemudian kita lakukan inspeksi pada genitalia eksterna. Selanjutnya kita lakukan palpasi kelenjar Shen dan Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge vagina. Lalu kita akan memasukkan spekulum vagina. Ambil spekulum, kemudian kita beri gel lubrikasi pada spekulum. Kemudian kita masukkan spekulum dalam keadaan tertutup ke dalam vagina dengan pemegang pada sisi kanan. Lalu setelah spekulum masuk, kita putar 90 derajat hingga pemegang berada pada sisi bawah. Lalu kita buka spekulum dan atur posisi spekulum hingga porsio cervix terlihat jelas. Lalu kita kencangkan skrup spekulum. Lalu lakukan pemeriksaan spekulo. Periksa adanya lesi atau discharge pada vagina dan inspeksi cervix dengan memperhatikan bentuk, warna, dan ukuran porsio. Bersihkan cervix dari cairan, darah, dan sekret dengan kapas lidi bersih atau menggunakan kasa steril. Jika terdapat kecurigaan kanker, klien dirujuk dan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Kemudian jika SSK atau sambungan squamocolumnarnya tampak, lakukan IVA dengan mengoleskan kapas lidi yang telah dicelupkan ke dalam asetat 3-5% ke seluruh permukaan serviks. Jika SSK-nya tidak tampak, maka lakukan pemeriksaan dengan mata telanjang tanpa asam asetat atau downstaging, dan klien disarankan untuk pap smear maksimal 6 bulan lagi. Tunggu hasil IVA selama 1 menit dan perhatikan apakah ada bercak putih atau acetoid epithelium atau tidak. Jika IVA-nya negatif, jelaskan kepada klien kapan harus kembali untuk mengulangi pemeriksaan IVA. Dan jika IVA-nya positif, tentukan apakah lesi tersebut dapat dilakukan krioterapi atau tidak. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5% dan lakukan vulva toilet pada pasien. Kemudian rendam seluruh peralatan yang digunakan ke dalam larutan klorin 0,5% dan buang seluruh bahan sekali pakai. Buka handskun dan buang ke dalam tempat sampah medis. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah WHO menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Jika hasil IVA negatif, klien diberitahukan kapan harus kembali untuk pemeriksaan selanjutnya. Jika hasil IVA positif, beritahu dan jelaskan mengenai hasil pemeriksaan IVA positif. Berikan informasi mengenai berbagai pilihan terapi yang dapat dilakukan, tekankan pada krioterapi. Lalu, jika klien membeli krioterapi, jelaskan mengenai prosedur, keuntungan, efektivitas, kemungkinan efek samping, dan hal yang tidak boleh dilakukan setelah krioterapi. Kemudian beri kesempatan kepada klien untuk bertanya hingga mengerti dan berikan kesempatan untuk memutuskan terapi yang diinginkan. Lalu mengucapkan salam kepada pasien.